فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir muka surat 132. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, fa idza ja'ala nafaqati lil wali, maka apabila orang ini menjadikan nafkah-nafkah perbelanjaan untuk wali tadi yang dianggap sebagai wali, yataqarrabu ilaihi bin nafaqat, mencari kedekatan kepadanya dengan pemberian-pemberian, wa ta'miri qabrih, dan memakmurkan kuburnya, dimegahkan, dibangun seindah-indahnya biar walinya suka. Walinya mana merasakan yang seperti itu mestinya ya. Ini sudah pindah alam, dia bukan alam duniawi, dia tak perlu bangunan-bangunan itu. Ka'an yasuba alaihi litaqdimi syai'in minas shadaqat. Wa alam, maksudnya seakan-akan apa? Mencurahkan kepadanya, mencurahkan apa? Seluruh pemberian kah? Agar memberikan kepadanya sebagian dari sedekah. Li ayyi syakhs, kepada siapapun dia, yuridu biha taqarruba ila sahibil qabr, yang dengan itu dia ingin mendekatkan diri kepada pemilik kubur, au ila sonam, atau kepada patung, au ila syajarah, atau kepada sebatang pokok pohon, au ilan najm, atau kepada bintang tertentu, au ma asbaha dzalik, atau yang seperti itu yang diagungkan padahal dia bukan Allah. Shara syirkan billahi azza wajal, maka jadilah perbuatannya tadi kesyirikan kepada Allah azza wajal, syirik akbar kalau yang seperti ini. Fa idza arada biha wajh Allah, namun apabila dia menginginkan dengan itu wajah Allah, gimana cara menginginkan wajah Allah? Berarti memang sedekahnya itu diberikan karena Allah, bukan kepada patung-patung tadi. Dia bernazar adalah untuk Allah, bukan untuk berhala-berhala tadi. Bukan ini saya berikan kepada patung karena wajah Allah, itu aneh, mencampur antara kesyirikan dengan tauhid, dan itu tidak dapat. Salam marhaban. Syarat ibadatan lillahi subhanahu wa ta'ala, jadilah sedekah-sedekah tadi sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau emang ikhlas untuk Allah, bukan untuk wali ini dan itu. Wa fi sahih, yakni sahih al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaati Allah. Wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'sih, barang siapa bernazar untuk mendurhakai Allah, maka jangan dia mendurhakai Allah. Jadi kembali, apakah ini amalan ketaatan ataukah amalan kemaksiatan? Hadza hadisun azimun jalil, ini adalah hadis yang agung dan besar. Yadullu ala anna ta'at yajibul wafa'u biha, menunjukkan bahwasanya ketaatan itu wajib ditunaikan. Nazar ketaatan itu wajib ditunaikan. Amma nudhurul maksiyah, adapun nazar kemaksiatan, fala yajuzul wafa'u biha, maka tidak boleh ditunaikan. Apalagi nazar kesyirikan, lebih layak lagi untuk tidak ditunaikan, karena Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Wan nadhru asluhu manhiyun anhu makruh, nazar itu bukan penunaian nazar, nazar itu sendiri asalnya terlarang, dibenci. Ya, karena Allah menyukai kedermawanan, bukan menyukai sifat bakhil, kebakhilan, kedekut. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala an-nadhru la yaruddu min qadarillahi syai'a, nazar tidak menolak takdir Allah sedikit pun. Kalau memang takdirnya orang ini sakit, tidak mungkin ditolak dengan nazar, maka tidak ada gunanya nazar-nazar tadi. Tapi apa? Minta kepada Allah dan pandai-pandailah bersyukur apabila nanti diberi kesembuhan.
Demikian pula perkara yang lain. Kalau perniagaan saya berjaya, maka dan saya membuka cawangan di Pineng, saya akan haji. Tak perlu menunggu itu. Tapi banyak mohon kepada Allah, nanti pandai-pandai bersyukur tanpa membuat janji-janji. Seakan-akan kalau tidak Allah menunaikan itu, dia tidak akan mau ibadah pada Allah. Nah, itu kedekut, pelit. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Hanyalah nazar tadi dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit, tak mau ibadah kecuali kalau Allah sudah memberikan kepadanya ini dan itu. Jadi ini adalah makruh. Thayyib, ini hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki itu. Lakin lau nazara ta'atan lillah, akan tetapi jika orang ini menazarkan suatu ketaatan untuk Allah, bi anqal, contohnya dia mengatakan lillahi alaihi ayatasaddaqa bikadza. Allah memiliki hak atas dirinya, diri orang ini, bahwasanya orang ini akan bersedekah demikian, au yusalli rakaatain, atau salat 2 rakaat, au yakuna alayya kada, ini perubahan dhamir, tadi alaihi sekarang jadi alayya, atau mengatakan saya wajib demikian, in syafallah, ini salah tulis dari sekretarinya ya, syafallahu maridah atau maridi, orang sakit dari kalangan keluarga saya, kalau Allah menyembuhkan, bukan syafa tapi syafa, ada alif layyinah setelahnya mestinya. Iya mestinya syafa yashfi. Iya, alifnya setelah fa mestinya. Iya. Ya ini salah, kalau syafa itu lain. Baik. Au raddallahu ghaibah, atau Allah mengembalikan barang dia yang hilang, misalkan. Au atlaqa dzalik, atau dia nazar mutlak. Sekedar apa? Saya mewajibkan diri saya begini tanpa menyebutkan ini dan itunya. Faqalillahi alayya an asuma yaumal khamis. Allah memiliki hak untuk saya mewajibkan diri saya sendiri berpuasa hari Kamis. Ini lebih ringan dari yang pertama. Kalau yang pertama bakhil jelas, tidak mau ibadah kecuali kalau Allah sudah memberi ini dan itu. Sementara yang kedua nazar mutlak ini lebih ringan. Tetapi tetap kata jumhur ulama ini makruh. Kenapa? Dia membebani diri dengan beban yang Allah Ta'ala tidak membebankan. Puasa Kamis ini tidak wajib, tapi dia yang memberat-beratkan diri. Sementara yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan terhadap kalian. Makanya tetap ini makruh walaupun tidak seberat yang bakhil tadi itu. Tahu-tahu mewajibkan diri. Tidak sampai dosa. Au alayya an usolliya rakaatain, atau dia mengatakan lillahi alayya, Allah punya hak untuk saya wajib melaksanakan sholat 2 rakaat tanpa mengikat dengan kalau Allah memberi saya ini dan itu. Baik, maka ini jadi wajib. Yalzamuhu dzalik, dia wajib melaksanakannya. Dan ini kata para ulama makruh karena membebani diri dengan beban yang tidak Allah berikan. Au qalillahi alayya an adbaha naqatan au syatan au baqarah, atau dia mengatakan Allah punya hak untuk saya wajib menyembelih seekor unta atau seekor kambing atau seekor lembu. Thayyib. Hukumnya jadi wajib. Dan pahalanya gimana? Ini makruh. Mungkin ada pahalanya dari sisi pujian Allah, namun dari sisi yang lain ini makruh, tentunya rugi. Mestinya apa? Tak perlu bernadar ini dan itu. Laksanakan ibadah. Karena apa? Penyembelihan ini ibadah yang nilainya sangat tinggi, pahalanya sangat besar. Tak perlu menadarkan diri. Au qala Allahumma inni fa'altu dzalik, atau dia mengatakan ya Allah sesungguhnya saya melakukan perbuatan itu. Enggak tahu ini seakan-akan ada yang hilang. Karena dohirnya apa? Sekedar doa kalau kalimat ini, kalau tidak ada pensyaratan. Fa'idha wajada syarat, kemudian apabila dia mendapatkan syarat, masalahnya apa syaratnya tadi? Tidak disebutkan untuk contoh yang terakhir. Sekedar doa. Wajabal wafa'u bin nadar, wajib dia menunaikan nadar tadi. Amma idza kana nadru maksiyah, adapun apa? Nazar itu dilarang, makruh. Iya makruh. Tapi kalau sudah diucapkan dan syarat terpenuhi jadi wajib, betul. Tindakan itu makruh, tapi untuk dia jadi wajib. Kata para ulama insya'un nadar makruh.
memulai nadar itu makruh. Tapi kalau sudah diucapkan dan syarat terpenuhi jadi wajib, karena dia yang mewajibkan diri sendiri, dia sudah janji pada Allah. Jadi hukum membuat perjanjian ini makruh. Tetapi kalau sudah terlanjur berjanji, wajib ditunaikan. Mestinya yang mustahab biar mustahab, jangan membebani diri sendiri. Nah ini masalahnya, ada khilaf tentang itu. Dari satu sisi dia makruh, ma'ruf di dalam pembahasan usul fikih. Makruh adalah apa? Manaha anhu asyari'. Apa itu? Laisa ala wajhil ilzam. Perkara yang dilarang oleh pembuat syariat namun tidak dalam bentuk kewajiban. Nah yang seperti ini orangnya tidak mendapatkan pahala. Tapi kita tahu dari sisi yang lain, yang namanya penunaian nazar ini wajib, dan Allah Ta'ala telah memuji seperti yang di awal-awal pendalilan itu, yufuna bin nazar, Allah memuji mereka. Sehingga wallahu alam kalau ditimbang nanti dapat pahala ataukah tidak. Tapi yang pasti Nabi memakruhkan membuat nazar itu. Mereka dengan nazar ini jadi makbul doa. Tidak, Nabi sudah mengatakan apa tadi? Nazar tidak menolak takdir Allah sedikit pun. Karena apa? Perkara yang dimakruhkan tidak mendatangkan berkah. Berarti apa? Doa saja tanpa perlu bernazar, tanpa perlu berjanji ini dan itu. Karena apa? Hakikatnya orang yang bernazar dia mengalami semacam buruk sangka kepada Allah. Ini kalau saya tidak memberikan pembayaran tertentu, Allah tak akan mau mengabulkan doa saya. Nah, ini dilarang. Karena apa? Orang ini bakhil dan menuduh Allah Ta'ala tidak memberi kecuali kalau Allah sudah diberi, padahal Allah Maha Kaya. Maka Nabi mengingatkan, nazar tidak menolak takdir sedikit pun. Iya, jadinya meraswah. Mestinya apa? Polanya adalah pola syukur. Kita doa banyak-banyak, setelah dikabulkan, kita banyak bersyukur. Atau apa? Kita tahu terhalangnya doa itu boleh jadi karena maksiat, kita banyak bersedekah untuk menebus dosa. Bukan sebagai rasuah, tapi untuk menghapus dosa-dosa kita yang menghalangi dikabulkannya doa. Ini kembali ke niat. Kenapa? Makanya banyak pembahasan. Kalau kita kembali ke Fathul Majid, pembahasannya panjang tentang itu. Karena apa? Hakikatnya orang ini buruk sangka pada Allah. Ini Allah nggak akan mau memberi saya sesuatu dulu, kecuali saya kasih apa dulu. Nah ini nggak betul. Iya. Kecuali saya kasih janji-janji dulu. Padahal Allah tidak memerlukan itu. Sebagaimana dalam hadis lain. Yang Nabi Lut itu apa sih? Nabi Ayub. Nazar yang mana tapi? Yang Itu zahirnya bukan pola nazar yang dimaksudkan, tapi apa? Sebagai bentuk kemarahan pada istrinya. Nanti kalau saya sembuh, saya akan pukul dia 100 kali karena apa? Istrinya terlambat waktu itu. Ini zahirnya Nabi Ayub tidak bernazar, karena dalam seluruh doa di dalam Quran tentang doa Nabi Ayub sama sekali tidak mengaitkan itu dengan pensyaratan-pensyaratan, sekedar doa saja. Cuma kalimat ini disebutkan di sebagian riwayat, bukan di dalam Quran. Zahirnya beliau bukan bernazar. Karena apa? Sekarang dia sudah sangat lemah, payah, gimana akan memukul istrinya, nunggu sembuh. Tapi Allah Ta'ala memberikan kemudahan, yaitu Nabi Ayub tahu istrinya setelah itu apa? Beliau tahu istrinya ada uzur, terlambat karena perlu kerja dan sebagainya. Jadi bukan karena mencuai pada suaminya, bukan. Maka Nabi Ayub pun kasihan sama istrinya yang selama ini setia, yang lain tak ada yang setia kecuali 2 orang. Ya semuanya lari karena baunya busuk dan seterusnya itu. Entah tak tahu. Intinya adalah tapi sudah terlanjur berjanji, jadi bukan nazar tapi janji. Kalau nanti sembuh memang akan mukul istrinya, maka Allah kasih keringanan. Dengan apa ya? Dengan apa itu? Rumput-rumput atau semak-semak yang disatukan, kemudian dipukulkan sekali. Yang mana semak-semaknya jumlahnya ada 100, jadi sudah cukup. Ya Allah ngasih, karena apa? Istrinya bukan orang yang jahat. Sementara Nabi Ayub sedarnya belakangan setelah terlanjur berjanji. Iya, muslihat yang baik untuk menyelamatkan semua, bukan untuk apa berbuat zalim. Kalau muslihat untuk kezaliman berarti haram. Kalau pukul satu sekali kasihan wanita, kulitnya juga kasihan, dan dia tak jahat, istrinya tak jahat. Cuma Nabi Ayub karena saking sakit dan sakitnya parah, namanya orang sakit kadang kan ya kita memaklumi istilahnya, kalau terlambat sedikit mungkin jadi sangat payah, perlu segera dibantu dan sebagainya.
Baik, kita lanjutkan. Disebutkan di sini mislu ayyakul. Contohnya ini kalau misal ini badal dari maksiyah berarti misla ayyakul, seperti dia mengatakan lillahi alaihi ayyashrabal khamr. Allah punya hak untuk dirinya wajib meminum khamr. Nah, ini tentunya apa? Maksiat, tidak boleh dilakukan. Aulillahi alaihi ayyaqtula fulanan min ghairi haq. Allah punya hak untuk saya mewajibkan diri saya sendiri membunuh si fulan, bukan pembunuhan yang hak. Kalau membunuh orang jahat itu lain pembahasan, tergantung kadarnya. Aulillahi alaihi ayya'mala bizina birriba dan seterusnya. Hadhihin nudzur batilah, nadar-nadar ini batilah. Laisa lahul wafa'u biha, dia tidak punya hak untuk menunaikan nadar tadi, karena nadar ibadah. Gimana ibadah berupa kemaksiatan? Bal hiya nudzurun munkarah, bahkan ini adalah nadar yang mungkar. Yajibul kafu anha, wajib menahan diri dari itu. Kalau dibuka pintunya akan banyak kemaksiatan dengan alasan saya sudah mewajibkan diri saya sendiri. Sop, ini sopnya baik. Ini apa? Panjang, alif panjang. Tengok baik-baik panjang. Ngapa telurnya hilang? Kasihlah telur. Telurnya belum dimakan biawak. Ada titik, kasih titik. Baik. Kita habiskan di mana yang sesuai berarti ya. Kita tambah sedikit lagi. Waqtalafal ulama'u fiha. Para ulama berselisih pendapat tentang nazar maksiat tadi. Hal alaihi kafaratu yamin. Apakah dia wajib membayar tebusan kafarah? Makna kafarah adalah penghapusan atau menutupi kesalahan. Seperti kafarah sumpah. Amla kafarata alaih, ataukah tidak ada kafarah atasnya? Bal hiya batilah, namun dia sekedar nazar yang batilah, wajib bertaubat. Wala kafarata fiha, tiada kafarah padanya. Ala qaulain, ada dua pendapat. Wal arjah anna fiha kafarata yamin. Memang ini yang dirojikan Syekh bin Baz. Yang lebih kuat adalah ada kafarah sumpah. Walaupun yang lebih tepat tidak ada kafarah karena dia dianggap tidak ada. Namun maksiat wajib apa? Niat maksiat itu wajib ditaubati, bertobat. Wa qala jama'atun min ahlil ilm la kafarata fiha. Sejumlah ulama mengatakan tidak ada kafarah padanya. Bal hiya batilah, bahkan dia itu adalah batilah. Walakin ja'a fi iddati ahaditsa, tetapi datang di sejumlah hadis mayadulu ala anna fiha kafarata yamin, tapi hadisnya mu'al sebagaimana dibahas dalam kitab yang lain. Hadis tentang masalah nadar yang batil, nadar yang maksiat itu ada kafarah yamin, ini hadisnya syadz. Fa alaihi ayyada'aha, maka dia wajib untuk meninggalkannya. Wa yukaffira kafarata yamin, dan menghapusnya dengan penghapusan sumpah. An qauliha, dari ucapannya itu. Walaisa lahu ayyaqdu aqdama yuqtimu. Aqdama yuqtimu. Walaisa lahu ayyuqtima alal maksiyah, tidak boleh dia maju kepada maksiat, melakukan maksiat. Misla lau qaulatil mar'ah, seperti ucapan wanita lillahi 'alaiha an tasuma ayyamal haid. Yaitu dia mewajibkan dirinya untuk Allah agar berpuasa pada hari-hari haid. Ya, jelas ini maksiat. Atau yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, dan ini termasuk dalil terkuat di dalam riwayat Muslim itu. Ada seorang wanita yang ditawan oleh orang musyrikun. Kemudian apa? Dia bernadar. Dia lihat, ini wanitanya pandai dia, di riwayat Imam Muslim itu. Ada ontanya Nabi juga ikut tertawan, ikut dicuri dengan sejumlah onta yang lain. Tatkala orang-orang musyrikun lengah, maka dia berjaya melepaskan diri, kemudian naik ontanya Nabi sambil melepaskan onta-onta yang lain. Nah, biar apa? Biar orang kafir kebingungan. Lalu wanita ini dengan mengendarai onta Nabi pergi ke Madinah, dia bernadar, kalau Allah menyelamatkan saya akan menyembelih engkau. Maka begitu sampai ke Madinah, wanita ini cerita pada Nabi sambil mengembalikan ontanya Nabi. Wahai Nabi, saya sudah bernadar untuk menyembelih dia. Maka Nabi mengatakan, buruk sekali balasan engkau yang kau berikan pada dia. Ontanya Nabi lagi.
sudah membantu dia selamat, mau disembelih. Nah, ini maksiat, dan Nabi sama sekali tidak menyuruh wanita ini membayar kafarah. Ini termasuk dalil terkuat jumhur ulama yang mengatakan tidak ada kafarah untuk nazar maksiat. Tidak disembelih kan? Tak boleh. Itu bukan milik dia. Asal sembelih aja. Tapi Nabi tak menyuruh untuk puasa 3 hari kah atau apa. Kemudian kita cari titik di mana tadi? Ayo. Au tusalliya fi ayyamil haid, atau melaksanakan sholat pada hari-hari haid. Hadza nadhrun batil. Ini adalah nadar batil. Laisa laha an taf'ala dzalik. Dia tidak boleh melakukan itu. Ilahuna wallahu a'lam.